Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isran Law. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan tentunya dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Amin ya. Baik teman-teman, topik pembahasan kali ini saya akan membahas tentang akta di bawah tangan, tentang status hukum akta tersebut. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, teman-teman, Bapak Ibu semua, jangan lupa share dan subscribe channel video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Oke, baik teman-teman, saya akan lanjutkan ya tentang masalah akta. Nah, akta di bawah tangan ini ya, akta yang pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak ya untuk suatu kepentingan dan tujuan tertentu tanpa mengikut sertakan pejabat berwenang. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian bagaimana status hukum akta di bawah tangan, sah atau tidak, kan begitu. Nah teman-teman, penting untuk kita ketahui ya bahwa selama akta yang dibuat ya atau perjanjian di bawah tangan tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka tetap sah dan mengikat para pihak yang membuat akta tersebut, sehingga para pihak wajib dan tunduk ya untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut. Nah, lalu tentu kalau kita berbicara tentang perjanjian, nah tentu ada syarat sah dalam perjanjian tersebut ya. Nah, dalam sebuah perjanjian terdapat 4 yang harus dipenuhi supaya perjanjian tersebut sah di mata hukum. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1320 atau 1320 KUH Perdata. Nah, diantaranya seperti ini ya. Nah, sepakat antara kedua belah pihak. Nah, artinya ya para pihak tersebut ya bebas dengan sekehendak masing-masing tanpa ada paksaan. Nah, itu syarat sah pertama. Lalu kemudian syarat sah yang kedua yaitu ya para pihak harus cakep hukum. Nah, berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, para pihak yang harus atau yang akan melakukan suatu hubungan hukum atau perjanjian ya, mereka harus dewasa ya, dewasa secara umur dan mereka mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum daripada perjanjian tersebut. Nah, itu syarat sah yang kedua. Lalu kemudian syarat sah ketiga adanya objek tertentu ya. Adanya objek tertentu ya. Artinya, nah, hal yang hendak akan diperjanjikan itu harus ada atau barangnya jelas, barangnya ada. Selanjutnya objek yang berikutnya adalah kausa yang halal ya. Kausa yang halal di sini ya pengertiannya ya isi perjanjian tersebut itu tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak memuat hal-hal yang sifatnya asusila atau bahkan bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, itu ya teman-teman. Lalu bagaimana kekuatan hukum pembuktian akta di bawah tangan ya? Oke, baik teman-teman. Akta di bawah tangan ya tetap akan diakui sebagai alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan ketika terjadi sengketa. Nah, ingat ya teman-teman, tetap akan diakui dan dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan ketika terjadi sengketa. Namun kekuatan pembuktiannya ya tidak sesempurna dengan akta otentik pada umumnya. Nah, melainkan kekuatan pembuktiannya tetap ada selama akta tersebut ya
selama akta tersebut, ingat ya, tidak disangkal oleh para pihak yang telah membuatnya. Nah itu teman-teman. Jadi kekuatan hukum atau kekuatan hukum pembuktiannya akta tersebut ya tetap dapat digunakan di pengadilan selama akta tersebut diakui oleh para pihak dan tidak disangkal oleh pihak yang membuatnya. Namun saja untuk membuktikan akta tersebut butuh bukti atau keterangan tambahan lainnya, seperti misalkan ada saksi yang melihat, kan gitu, pada saat membuat perjanjian atau akta di bawah tangan. Sehingga dalam pembuktian akta di bawah tangan diperlukan bukti lain ya untuk menguatkan akta di bawah tangan tersebut. Nah itu teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Apabila teman-teman ada yang hendak ingin didiskusikan, disampaikan, bisa komen pada kolom komentar ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.